Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kita mau ajak semua bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Kau boleh berikan kami waktu di mana kami boleh ada di sini dalam keadaan kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan. Berikan korban syukur kami yang terbaik buat Engkau. Lewat pujian kami, penyembahan kami yang terbaik buat Engkau. Kami percaya Tuhan ke saat ini Tuhan Kau hadir di tempat ini. Saat ini Tuhan Kau siap mengurapi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan saat ini Tuhan. Ada mujizat-Mu terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sangat baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Segala pujian syukur atas kami Tuhan. Hanya untuk Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sukacita-Mu, mujizat-Mu Tuhan, ada di tempat ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita mau berikan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia telah beri yang terbaik buat hidup kita. Haleluya Tuhan. Kita mau pujikan, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku, begitu rindu. Ya Tuhan, itulah siap hati kami Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku, berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku. Katakan, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan
membutuhkan Tuhan lebih dari segalanya. lebih dari segalanya. Ku berharap padamu, Ku berharap padamu. ya Tuhan, benar Tuhan. Lebih dari para penjaga, Mengharap fajar pagi, begitu rindu hatiku berada di dekatmu. berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu Memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap. Pandang kemuliaan-Mu, Aku selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Katakan, tenanglah jiwaku, jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi katakan, tenanglah jiwaku. Mari kita mau katakan pada jiwa kita, hati kita, dalam naungan tenanglah hai jiwaku. Kita percaya karena kita punya Tuhan, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia yang pegang kendali hidup kita. Aku selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan
kita mau cari Tuhan. Kita cari rohnya, kita cari pertolongannya. Bersyukur Tuhan buat saat ini Tuhan. Kami ada di sini itu bukan suatu kebetulan Tuhan. Tapi itu ada rencana-Mu yang indah buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau bersuka cita. Kami mau Tuhan bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada mujizat Tuhan. Di dalam Engkau ada pertolongan Tuhan. Di dalam Engkau ada penyembuhan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan keagungannya untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Semua bersuka cita, amin. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Hari
Masih semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya. Serukan nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Ya Tuhan, jalan-Mu tak terselami atas setiap kami Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, apa yang akan terjadi nanti dalam setiap kehidupan kami. Tapi satu hal Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau pegang kendali hidup kami, suka duka hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu takut dan gentar Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah buat setiap kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan
dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami. Saudara, kita bangkit berdiri sekali lagi. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu Tuhan, Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Katakan penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Mari kita mau katakan dengan iman kita, percaya kita, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, sekali lagi penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu. Waktu dan tempat kami persilahkan buat Bapak Ferry. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami percaya pada rencana-Mu Tuhan. Bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik buat kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau bertahan Tuhan dalam iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu semua baik buat kami Tuhan. Biar lewat firman yang sebentar akan kami dengarkan Tuhan, firman-Mu boleh membawa kekuatan buat kami, membawa pengharapan baru buat kami, menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan. Baik kami yang mendengarkan firman-Mu, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom, selamat pagi semuanya.
Ya, saya diminta oleh Pak Sandy untuk membawakan firman pagi hari ini karena beliau ada pelayanan di GBT Cilacap. Ya, kita berdoa supaya Pak Sandy juga boleh membawa berkat buat jemaat di GBT Cilacap. Ya, oke, kita pagi ini kita akan belajar bersama dari salah satu kisah ya di Injil Yohanes, ya Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ya, kisah ini menceritakan tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, mungkin kisah ini bukan kisah yang asing buat kita lagi gitu ya, karena kita udah sering dengar kisah ini ya dari zaman mungkin kita sekolah minggu, dari zaman kita kecil ya, kita berulang kali kita dengar kisah ini. Ya, tapi nggak ada salahnya kita akan belajar kembali, kita akan ingat kembali tentang kisah ini karena ada beberapa hal baik yang bisa kita pelajari lewat peristiwa ini. Ya, kita akan baca bersama perikopnya di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ya, kita akan baca bersama-sama Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ya, supaya kita mengingat kembali ceritanya gitu ya. Kita akan baca kembali. Ya, 1, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang pada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah telah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah,
Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik padanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih ada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria, tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur padamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Amin. Oke ya, cukup panjang ya Bapak Ibu Saudara ya, tapi ya untuk mengingatkan kita ya, makanya kita baca lagi. Ya, firman Tuhan hari ini saya beri judul dia tidak pernah terlambat ya, Tuhan kita tidak pernah terlambat. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kejadian ini, dari kisah ini. Ya, pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Ya, walaupun Tuhan mengasihi kita, bukan berarti Tuhan tidak membiarkan kita ini masuk dalam ujian. Ya, kita sebagai orang tua, kita pasti mengasihi anak-anak kita, bukan? Ya, tapi kita tidak pernah melarang anak kita untuk anak kita masuk dalam ujian. Ya, kenapa? Karena kita tahu ujian itu baik buat anak kita. Ya, contohnya misalkan ujian sekolah. Ya, kita sebagai orang tua kita nggak pernah melarang anak kita untuk ikut ujian. Ya, walaupun anak kita harus berusaha, bersusah payah belajar untuk lulus ujian. Tapi kita tidak pernah melarang anak kita untuk ikut ujian. Karena kita tahu ujian itu baik buat mereka. Ya, ketika mereka lolos ujian, berarti mereka sudah mampu. Berarti mereka akan naik ke tingkat selanjutnya. Ya, hubungan Yesus dengan Lazarus dan saudara-saudaranya ini sangat dekat. Ya, bahkan tadi dikatakan di ayat 3 bahwa Lazarus ini adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Ya, di dalam pelayanan Tuhan, ketika Tuhan ke kota Betania, Tuhan selalu menyempatkan untuk datang ke rumah mereka, ya, ke rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Karena Tuhan mengasihi ketiga bersaudara ini. Ya, tapi ya, kenapa kok Tuhan mengizinkan Lazarus harus mengalami kematian? Ya, padahal dikatakan bahwa Tuhan ini mengasihi. Ya, tapi kenapa Tuhan izinkan Lazarus mengalami kematian? Ya, buktinya apa kalau Tuhan ini mengasihi Lazarus? Ya, kalau Tuhan mengasihi Lazarus, ya pasti Tuhan akan segera datang untuk menyembuhkan Lazarus. Ya, banyak orang bertanya gitu ya, kenapa kok Tuhan ini menunda-nunda gitu ya? Kan seharusnya Tuhan ketika ada orang datang menyampaikan pada Tuhan, Tuhan, Lazarus dia yang kau kasihi ini lagi sakit parah Tuhan, mau mati. Ya, seharusnya kalau Tuhan mengasihi Lazarus, bukannya Tuhan segera datang untuk menolong Lazarus,
Nah, itu pikiran kita secara manusia gitu ya. Nah, kita sebagai manusia, kita seringkali berpikir dengan cara kita. Ya, ketika kita mengasihi seseorang, ya kita pasti ingin untuk segera bertemu dengan orang yang kita kasihi. Ya, dulu kita ya Bapak Ibu ketika kita mungkin masih pacaran gitu ya, kita kepinginnya untuk dekat dengan orang yang kita kasihi. Ya, setiap hari datang gitu ya, setiap hari ke rumahnya, lihat mukanya gitu ya. Kemudian bapak-bapak yang mungkin ada tugas di luar kota gitu ya, berapa hari, ya mungkin akan kangen gitu ya untuk segera datang ke rumah karena rindu dengan orang-orang yang dikasihi. Nah, tapi Tuhan kenapa kok Tuhan malah justru menunda gitu ya? Dikatakan Tuhan sengaja tinggal 2 hari lebih lama di tempat di mana ia berada. Walaupun pada saat itu sudah disampaikan oleh orang utusan bahwa Lazarus ini sahabat Tuhan sedang sakit parah dan menghadapi kematian. Ya, oke, selanjutnya, ya, apakah benar Tuhan ini mengasihi Lazarus? Ya, nah kita akan lihat di ayat yang ke-8. Ya, ayat ke-8 tadi dikatakan, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ya. Jadi belum lama ini ya Tuhan Yesus ini pernah dicoba ya untuk dibunuh, dilempari dengan batu oleh orang-orang Yahudi. Ya, itu sebabnya ketika Tuhan mengajak murid-muridnya untuk kembali ke Yerusalem ya, ke tempatnya Lazarus, Marta, Maria di Betania lewat Yerusalem, murid-muridnya ngomong ya, Rabi, ya bukankah orang-orang Yahudi pernah mencoba melempari engkau dengan batu. Ya masa engkau masih mau kembali ke sana? Ya, di sini kita lihat ya bahwa Tuhan begitu mengasihi Lazarus. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak mengasihi Lazarus, ya, kenapa Tuhan Yesus harus ambil resiko ya untuk datang ke tempat Lazarus padahal nyawanya terancam. Ya, terancam untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya, tapi Tuhan tetap ambil resiko untuk datang pada Lazarus walaupun nyawanya sendiri terancam. Ya, kemudian juga dikatakan di ayat 16, ya, saya bacakan di ayat yang ke-16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ya, jadi salah seorang muridnya Tuhan gitu ya, namanya Thomas gitu ya. Ya, ini kalau bahasa sekarangnya gitu mungkin ya nyinyir gitu ya. Dia ngomong ya, dia nyindir. Ya wis, ayo kita pergi bersama-sama dengan guru gitu ya, supaya kita juga mati sama-sama dengan dia. Ya, karena mereka tahu ya Tuhan Yesus terancam dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya, tapi Tuhan tidak mempedulikan itu. Tuhan tetap datang menemui Lazarus karena kasihnya yang begitu besar kepada Lazarus. Ya, kemudian selanjutnya kita juga bisa lihat di ayat yang ke-33 sampai 36. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ya, dikatakan ya beberapa kali ya Tuhan Yesus menangis dan masgul hatinya. Ya, kenapa Tuhan Yesus sampai menangis dan masgul? Ya tentunya karena Tuhan mengasihi Lazarus. Ya karena begitu kasihnya Tuhan pada Lazarus, ya Tuhan ini tidak tega gitu ya, hatinya masgul ketika Tuhan ini dengar omongan orang ya, wah Tuhan ini kan sahabatnya Lazarus gitu ya, dia yang menyembuhkan mata orang buta gitu ya, dia menyembuhkan begitu banyak penyakit, masa dia nggak bisa sembuhin Lazarus ya, masa dia membiarkan Lazarus meninggal gitu ya. Dikatakan Tuhan Yesus menangis dan masgul. Ya, itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi Lazarus. Ya. Nah, tapi kenapa Tuhan membiarkan Lazarus mati, Bapak Ibu Saudara? Nah, yang pertama ya yang bisa kita pelajari ya lewat kisah ini, ya karena lewat peristiwa ini justru akan menyatakan kemuliaan Allah. Ya, tadi dikatakan Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya gitu ya, bahwa nanti kamu akan lihat kemuliaan Allah gitu ya. Ya Lazarus sudah mati tapi kamu akan lihat kemuliaan Allah. Ya bahwa Tuhan Yesus membuktikan dirinya bahwa Tuhan Yesus bukan hanya berkuasa atas dunia ini. Ya,
Tuhan Yesus bukan hanya mampu untuk menyembuhkan orang yang sakit, kasih orang makan, menenangkan badai, tapi Tuhan Yesus juga berkuasa atas alam maut, bahwa Tuhan Yesus juga berkuasa atas kematian. Ya. Nah, itu yang pertama ya, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, itu sebabnya Tuhan sengaja membiarkan Lazarus mengalami kematian. Yang kedua, yaitu agar murid-murid Tuhan juga belajar percaya, ya di ayat 15 kita baca, karena enggak lama lagi setelah peristiwa ini, ya Tuhan Yesus juga akan mengalami kematian. Ya, dikatakan bahwa supaya kamu belajar percaya, gitu ya, supaya Tuhan tahu ya, supaya murid-murid belajar lebih percaya kepada Tuhan. Ya, karena kalau kita baca ke perikop selanjutnya, di situ diceritakan bahwa setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, ya, imam-imam besar gitu ya, Kayafas ya, ahli-ahli Taurat, ya mereka ini semakin gak suka sama Yesus gitu ya. Mereka semakin cari cara dan upaya untuk membunuh Tuhan. Dan gak lama setelah itu memang betul ya, Tuhan ditangkap dan Tuhan mengalami kematian juga. Ya, jadi murid-murid bisa belajar dulu nih, oh ternyata Tuhan juga berkuasa atas kematian. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya Tuhan punya rencana, yaitu agar banyak orang Yahudi menjadi percaya. Ya, di ayat 45, ya, ayat 45, ya saya bacakan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Ya, dikatakan banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Padahal sebelumnya dikatakan orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Orang-orang Yahudi mau membunuh Yesus. Ya, tapi justru lewat peristiwa ini, ya banyak orang Yahudi menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya Tuhan mengizinkan Lazarus mengalami kematian karena ada hal-hal baik setelah peristiwa ini yang akan Tuhan Yesus nyatakan. Ya, kemudian refleksinya apa sih buat kita? Ya, bukankah seringkali justru lewat persoalan dan masalah, ya, kemuliaan Tuhan dinyatakan buat kita. Ya, coba kita renungkan, coba kita ingat ya, berapa kali ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan, ya justru di situ kita lihat banyak kebaikan Tuhan, justru di situ kita lihat banyak kemurahan Tuhan, kita lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ya, kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, ya banyak di antara mereka harus mengalami berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah dalam hidup mereka sebelum mereka dimuliakan Tuhan. Ya, Yusuf hidupnya penuh dengan kepahitan gitu ya. Yusuf harus terpisah dari ayah yang begitu mengasihinya, dari keluarganya. Dia dijual, jadikan budak. Ya, setelah jadi budak dia harus difitnah, masuk ke dalam penjara. Di penjara pun dia dilupakan gitu kan ya. Nah, tapi setelah melalui itu semua, ya, Yusuf dimuliakan oleh Tuhan. Dan masih banyak lagi contoh di dalam Alkitab, ya, juga di dalam kehidupan kita. Ya, banyak kali kan kita mendengar gitu ya, kisah-kisah gitu ya, mereka yang sukses gitu ya. Oh, dulunya kenapa sih kok bisa sukses bisnis ini gitu ya? Oh, karena dulunya dipecat dari perusahaan gitu kan ya. Kemudian coba ngerintis bisnis ini dan akhirnya sukses gitu ya. Nah, makanya justru kadang ketika Tuhan izinkan masalah, ketika Tuhan izinkan persoalan itu datang dalam hidup kita, ya jangan khawatir, ketika kita tetap percaya bersandar sama Tuhan, ya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Ya, kemudian hal kedua yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah kita bisa belajar dari pribadi Marta gitu ya. Nah, saya katakan bahwa Marta ini punya iman dan pengharapan yang teguh. Ya, padahal pada kisah lainnya, kisah sebelumnya, ya kita lihat ya kita bisa lihat kalau Marta ini pribadi yang suka bekerja keras gitu ya. Marta ini pribadi yang tegas, pribadi yang bertanggung jawab. Ya, dia suka mengatur segala sesuatunya supaya berjalan dengan baik. Ya, nah, ada kemungkinan bahwa Marta ini adalah yang tertua di antara 3 bersaudara itu. Ya, walaupun tadi kita baca bahwa dikatakan bahwa Maria ini kakaknya gitu ya, tapi ya ada juga yang mengatakan bahwa Marta ini yang tertua gitu ya. Saya coba lihat kalau di versi bahasa Inggris cuma dikatakan sister gitu ya. Sister kan bisa kakak, bisa adik gitu ya. Nah, bisa jadi ini Marta adalah yang tertua di antara 3 bersaudara. Ya. Nah, pada kisah di Injil Lukas 10,
Ya, kita lihat gitu ya, ketika Yesus berkunjung ke rumah mereka, ya Tuhan ini sempat negur Marta gitu ya. Kita baca sebentar ya di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ya, akan saya bacakan aja. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ya, jadi satu kali gitu ya, ketika Tuhan ada di kota Betania, ya Tuhan mampir di rumah 3 bersaudara ini, gitu ya. Ya, dan Marta ini ngajak Tuhan, Tuhan mampir gitu ya, dan Marta ini menjamu Tuhan. Ya, Marta siapin segala sesuatunya yang terbaik buat Tuhan. Ya, tapi di situ ya Tuhan menegur Marta. Ya, dikatakan Tuhan Yesus bahwa Marta ini adalah pribadi yang khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, tapi apakah Marta setelah ditegur Tuhan Yesus terus dia jadi sakit hati gitu ya, dia jadi marah, dia jadi ngambek sama Tuhan? Ya enggak gitu ya. Nah, mungkin kalau kita ditegur seperti itu sama Tuhan, ya mungkin kita akan tersinggung gitu ya. Waduh, kita ini udah ngajak Tuhan datang ke rumah kita untuk makan gitu ya. Kita udah nyiapin segala sesuatunya, capek-capek ngurusin semuanya. Tapi kok Tuhan omongannya kok kayak gitu ya. Ya, justru Tuhan menegur Marta. Ya, tapi kita lihat justru teguran Tuhan yang penuh kasih dan lembut itu, ya itu yang membuat iman Marta ini kuat, itu yang membuat iman Marta ini teguh. Ya, Marta tidak sakit hati akan teguran Tuhan. Ya, justru pada kisah kematian Lazarus ya, kita akan lihat bahwa Marta ini menunjukkan imannya kepada Tuhan. Ya, yang pertama, ya begitu mendengar Tuhan dalam perjalanan ke rumahnya, ya Marta langsung pergi menemui Yesus. Ya, di ayat 20 ya dikatakan Tuhan ini lagi dalam perjalanan nih, Tuhan belum sampai ke Betania. Ya, tapi Marta udah mendahului. Ya, Marta sudah nggak sabar untuk bertemu dengan Yesus. Ya, Marta udah menjumpai Tuhan Yesus. Ya, dengan pribadinya yang selalu sigap, ya Marta percaya jika Tuhan datang, ya pasti akan terjadi sesuatu. Ya, itu sebabnya dia nggak tahan untuk segera bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, karena dia tahu, kalau Tuhan datang nih, pasti nanti Tuhan akan lakuin sesuatu. Itu sebabnya ya Marta mendahului untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, Marta percaya bahwa seandainya Tuhan datang sebelum Lazarus mati, pasti saudaranya akan sembuh. Ya, kita lihat imannya Marta. Ya, Marta ngomong sama Tuhan, "Tuhan, jikalau Engkau datang sebelum Lazarus mati, ya aku percaya pasti saudaraku ini sembuh, saudaraku enggak mati." Ya. Tetapi sekalipun saat itu Lazarus sudah mati, ya Marta percaya jikalau Tuhan berdoa kepada Bapaknya, ya Bapaknya ini akan mendengar, ya Bapaknya akan mengabulkan, ya di ayat 22. Yohanes 11 ayat 22. Ya, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ya, ini ya imannya Marta. Ya, Marta mengucapkan imannya. "Aku tahu Tuhan, walaupun saudaraku sudah mati, walaupun Lazarus sudah mati, tapi kalau engkau berdoa sama Bapakmu, engkau minta sesuatu, ya pasti Bapak akan mendengar dan Bapak akan memberikannya kepadamu." Ya, ini imannya Marta. Ya, Marta percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu, bahwa Allah Bapa mendengar setiap permohonan Tuhan Yesus. Nah, kemudian selanjutnya Marta juga percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang kedatangannya telah dinubuatkan oleh para nabi dahulu. Ya, enggak banyak orang mengakui Tuhan Yesus itu Mesias. Ya, bahkan sampai saat ini, ya banyak orang hanya menganggap Yesus itu cuma nabi gitu ya. Yesus itu cuma utusan Allah ya, manusia biasa gitu ya. Nah, tapi Marta enggak, Marta percaya bahwa
Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Ya. Nah, walaupun saat itu Marta belum paham bahwa Tuhan akan membangkitkan saudaranya. Ya, jadi Marta sempat ngelarang ketika Tuhan Yesus mau buka kuburan Lazarus, Marta sempat larang, Tuhan jangan Tuhan, karena ia udah 4 hari mati, pasti bau Tuhan. Ya, karena dalam pikiran Marta, ya dia nggak berpikir bahwa Tuhan ini akan membangkitkan Lazarus. Ya, Marta tahu ya bahwa akan ada kebangkitan nanti ketika akhir zaman. Ya, tapi Marta nggak sampai berpikir bahwa Tuhan akan membangkitkan Lazarus. Itu sebabnya Marta sempat larang gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya iman dan pengakuan Marta ya tentang pribadi Tuhan Yesus ini diteguhkan sendiri oleh Tuhan Yesus melalui doanya. Ya di ayat 41 sampai 42. Ya, saya bacakan aja. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur padamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ya, tadi dikatakan bahwa engkau telah mendengarkan aku. Ya, Tuhan Yesus confirm apa yang menjadi imannya Marta. Ya, kemudian aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, dikonfirmasi sama Tuhan Yesus, ya ucapannya Marta, ya. Imannya Marta dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah utusan Allah. Ya. Nah, yang bisa kita pelajari di sini adalah melalui teguran Tuhan dan setiap kejadian yang kita alami, ya itu seharusnya membuat iman kita ini bertumbuh. Ya, kita jadi pribadi yang lebih kuat. Ya, apapun yang Tuhan izinkan untuk kita lewati, apapun yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita, ya, justru harusnya membuat iman kita ini bertumbuh, membuat iman kita menjadi lebih kuat. Ya, Marta nggak sakit hati ketika Tuhan menegur Marta. Ya, justru melalui teguran Tuhan itu, ya, Marta punya iman yang baik, Marta punya iman yang kuat. Ya, hal ketiga yang bisa kita pelajari lewat peristiwa ini yaitu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, walaupun menurut pemikiran kita sudah terlambat. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana perasaan hatinya Marta dan Maria ketika mereka ini menunggu kedatangan Tuhan Yesus, ya, sementara saudara mereka ini sudah kritis dan menuju kematian. Ya, pasti secara emosi, secara fisik pasti mereka lelah sekali, mereka pasti capek sekali. Ya, kita tahu ya bagaimana lelahnya, ya bagaimana capeknya ketika kita harus mengurus seseorang yang sedang sakit, ya. Ditambah lagi ya ketika itu Maria dan Marta sudah mengharap-harapkan, waduh kapan ini Tuhan Yesus datang? Ya, bahkan mereka sampai kirim utusan untuk ketemu dengan Tuhan Yesus karena mereka berharap Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan Lazarus. Ya, nah tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus nggak datang-datang itu. Ya, Tuhan Yesus nggak segera menemui mereka. Yang mereka harap-harapkan tidak kunjung datang. Ya, nah Maria dan Marta punya pilihan untuk mereka tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Ya, atau justru mereka menjadi kecewa dengan Tuhan. Ya. Nah, coba bayangkan kalau kita ada di posisi mereka, ya bisa jadi kita kecewa loh sama Tuhan. Ya, yang kita harap-harapkan, ya Tuhan yang kita tunggu-tunggu nggak datang gitu ya, justru saudara kita mati, ya, padahal sudah jelas Tuhan mengasihi gitu ya, tapi Tuhan nggak datang, ya, apakah kita akan menjadi kecewa? Ya, kemudian selanjutnya justru Tuhan Yesus baru datang ya setelah Lazarus mati selama 4 hari. Ya, justru setelah 4 hari Lazarus meninggal, justru Tuhan Yesus baru datang. Ya, padahal dalam keadaan seperti itu, bagi Marta dan Maria 4 hari itu bukan waktu yang pendek gitu ya. Saya yakin 4 hari itu adalah waktu perkabungan mereka. Yaitu mereka pasti lagi sedih-sedihnya. Ya, karena hubungan mereka ini 3 bersaudara ini sangat dekat sekali. Ya. Dan waktu 4 hari ini sudah jelas terlambat secara manusia untuk Tuhan melakukan sesuatu bagi Lazarus ya. Lazarus sudah mati kok 4 hari yang lalu gitu ya. Ya Tuhan mau ngelakuin apa gitu ya. Cara pikiran manusia seperti itu. Ya. Nah, pilihan buat mereka adalah mereka ini tetap percaya kepada Tuhan atau enggak gitu ya. Itu sebabnya sampai 2 kali Tuhan menanyakan hal ini. Ya, apakah engkau percaya ya? Bahwa akulah kebangkitan dan hidup gitu ya. Apakah engkau percaya gitu ya? Tuhan menanyakan ini ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di ayat 25 sampai 26 dan 40. Tuhan menanyakan ini sama Marta dan Maria. Nah, refleksi buat kita
Ya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap datang kok. Ya walaupun Tuhan terlambat 4 hari. Ya Tuhan tetap datang buat kita. Ya, walaupun Tuhan tidak datang di hari yang kita inginkan, Tuhan tidak datang ketika Lazarus sedang sakit. Ya, harusnya Tuhan datang ketika Lazarus sedang sakit. Jadi Lazarus nggak mengalami kematian. Ya, tapi Tuhan datang justru 4 hari setelah Lazarus mati. Ya, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun bagi manusia Tuhan sudah telat 4 hari, tapi bagi Tuhan Dia tidak terlambat. Ya, Tuhan masih mampu melakukan sesuatu walaupun terlambat 4 hari. Ya, itu beberapa poin yang bisa kita pelajari dari kisah ini Bapak Ibu Saudara. Ya, semoga firman Tuhan pagi ini yang saya sampaikan ya boleh menjadi rema, boleh jadi berkat buat kita. Ya, yang pertama tadi Tuhan mengasihi kita. Ya, tetapi bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan kita untuk masuk dalam ujian. Ya, hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah kita belajar dari pribadinya Marta ya Bapak Ibu Saudara. Ya, Marta itu punya iman yang teguh. Jadi jangan khawatir ketika Tuhan menegur kita, ya, ketika kita harus mengalami teguran Tuhan, di situ justru iman kita harusnya bertumbuh. Dan yang ketiga, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Ya, oke, kita akan sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita bersama kita renungan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tolong kami untuk senantiasa percaya dan berharap kepadamu Tuhan. Walaupun kami ada dalam persoalan, walaupun kami ada dalam masalah, yang secara manusia mungkin itu tidak mungkin terselesaikan, tidak ada jalan keluar. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami berhadap padamu Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu buat hidup kami. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan izinkan kita ada dalam persoalan kita, ada dalam masalah kita, mungkin apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan
apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin Tuhan tidak segera menjawab doa kita. Mungkin Tuhan tidak segera menemui kita, tidak segera menolong kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, bahwa kita ini tetap ada dalam pikirannya Tuhan. Tuhan tetap memikirkan kita, walaupun Tuhan yang kita tunggu-tunggu itu tidak segera datang. Mungkin kedatangan Tuhan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita berharap Tuhan, Kau harus datang sekarang Tuhan untuk menyelesaikan masalahku. Tuhan harus datang sekarang Tuhan, kalau enggak semuanya terlambat Tuhan. Tapi ternyata Tuhan baru datang di hari yang keempat. Kita tidak bisa mengatur kapan Tuhan datang untuk menolong kita. Di hari yang keberapa Tuhan datang, kapanpun Tuhan datang. Tapi Tuhan ada di sana bersama dengan kita, memikirkan kita. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat buat kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami ada dalam hati dan pikiran Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan kami, untuk kami boleh melalui setiap ujian dalam hidup kami. Yes. Tapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan berdoa untuk kami. Amin. Ajar kami juga Tuhan, supaya kami memiliki iman yang teguh seperti Marta Tuhan. Iman yang menyatakan Tuhan, bahwa ketika kami berdoa kepadamu Tuhan, dan Engkau meminta kepada Bapamu Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kami. Amin. Ajar kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Ajar kami juga percaya Tuhan, bahwa walaupun Tuhan seakan-akan terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat buat kami. Terima kasih Tuhan, biar firman yang kami dengar jadi rema buat kami semuanya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami juga akan mempersembahkan Tuhan setiap persembahan-persembahan kami Tuhan. Semuanya Tuhan kami persembahkan dengan penuh sukacita, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Tuhan, Kau bekerja atas bangsa kami Tuhan. Siap bibit-bibit kejahatan, siap rencana-rencana yang tidak baik Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Beri hikmat para pemimpin bangsa kami Tuhan. Berikan otoritas-Mu Tuhan buat para pemerintah bangsa kami Tuhan. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami juga akan pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menyertai kami. Kami percaya Tuhan Engkau menjagai dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan. Tuhan memberikan kami kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kami. Amen.
dan memberi kami semuanya damai sejahtera. Amin, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat pulang Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan-pertemuan ibadah kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.